Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasatir lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala Syekh mu'allif hadzal kitab Syekhna Ma'asad-Munti rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana wa iyyakum bid-dharin amin. Wa bihi ilaihi anfar. Malam hari ini dikarenakan salah satu asatid izin ya, mengantar adiknya berangkat ke pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hari ini kita akan belajar daripada kitab Ta'lim Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qila li Muhammad ibnil Hasan ibni Abdillah, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad ibn Hasan ibn Abdillah, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad ibn Hasan ibn Abdillah, Muhammad bin Hasan bin Abdillah, syairun di dalam syair beliau, ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ta'alam, belajarlah. Fa innal ilma, maka ilmu tersebut, maka sesungguhnya ilmu tersebut zainun adalah hiasan. Zainun adalah hiasan li ahlihi, bagi orang yang mempunyai ilmu, bagi orang yang mempunyai ilmu. Belajarlah, maka sesungguhnya ilmu itu adalah hiasan bagi yang mempunyai ilmu. Seorang santri yang seragam, yang giat belajarnya, belajar ikhlas seluruh tenaga, waktunya, energinya
dihadiahkan untuk ilmu, baik dalam keadaan apapun, capeklah, mendunglah, hujanlah, karena sudah dihadiahkan untuk ilmu, maka pasti kalian akan terus belajar. Jika kalian terus belajar sregep sinaune, maka bakal oleh ilmu, pasti akan mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu seperti hiasan untuk diri kalian. Contoh, setiap hari pasti kalian pakai baju. Nah, mungkin nggak pakai baju. Baju yang setiap kita pakai, mengapa kok jangan ngobrol ketika pacaran besar. Ulangi, setiap kalian pasti pakai baju. Baju yang setiap kalian pakai, mengapa kok memiliki corak yang berbeda, seni yang berbeda? Padahal kan tujuan baju untuk menutup anggota badan yang bagian atas kan, meminimalisir aurat bagian atas. Tapi kok kenapa punya corak yang berbeda-beda gitu? Kenapa nggak harus polos putih, hitam aja gitu ya? Kalau beda warna, ya nggak apa-apa, yang penting nggak usah ada tulisan. Kenapa kok ada hanya tulisan seperti itu? Itu adalah bentuk hiasan yang tertulis, yang terdapat di baju pakaian itu. Tujuannya apa adanya hiasan? Memperindah penampilan bagi yang memakai baju itu. Seperti sekarang peci hitam sama peci hitamnya dahulu itu beda. Peci hitamnya sekarang sudah ada model bordiran, seperti yang dipakai di Fari, Atika. Dulu itu polos kayak Abizar yang dipakai, bahkan di atasnya masih polos banget. Kalau peci hitam sekarang ada angin-anginnya di sini, di atas itu, ujung sama ujung. Nah, ya. Kalau dulu rampok dan nggak ada model bordiran kayak gitu, paham ya? Itu sebagai hiasan, memperindah. Namanya hiasan untuk memperindah, mempercantik. Kalau laki-laki memperganteng. Paham ya? Makanya ini sebagai tambahan, ada sebuah istilah begini: jika kamu punya kulit warna coklat, maka kamu harus pakai pakaian yang cerah, warna biru langit. Itu bisa mempengaruhi kulit kalian. Itu katanya memperindah. Paham ya? Ini tambahan. Kembali lagi, ilmu itu adalah hiasan. Ilmu itu adalah hiasan, memperindah bagi orang yang memiliki ilmu. Nah, wafatlu, dan ilmu itu mempunyai keutamaan. Wa unwanu, dan ilmu itu mempunyai cabang-cabang. Keutamaan, cabang-cabang. Likullil mahadibi, untuk setiap sifat-sifat yang terpuji. Untuk setiap sifat-sifat yang terpuji. Nah, jadi ilmu sendiri itu ya mempunyai banyak keutamaan.
Dan ilmu itu banyak cabangnya, nggak satu, nggak matematika saja, banyak cabangnya. Banyak penguraian. Ketika kelas 1, ya, kelas 2 diajarkan perkalian 1 kali 1 sampai 1 kali 10. Ya, kalian naik kelas 3, 4, 5 diajarkan lagi bercabang. Masih di matematika padahal. Pembagian, pengurangan, tambahan, ya kan? Terus itu baru matematika. Paham ya? Belum yang lain. Semakin kalian naik kelas, semakin banyak cabang daripada ilmu tersebut. Dan keutamaannya juga makin mendalam. Paham ya? Matematikanya kelas SD, matematikanya SMA, ya jauh. Yang SMP saja sudah jauh berbeda. Paham ya? Cabangnya sudah bukan lantai 6 lagi, sudah lantai 7, lantai 8. Kelas 6 berarti lantai 6 lagi. Waqul mustafidan dan jadilah orang yang selalu memberikan faedah. Dan jadilah orang yang selalu memberikan faedah. Faedah, manfaat. Kulla yaumin ziyadatan, setiap hari bertambah. Setiap hari bertambah. Baik kamu memberikan manfaat atau kamu mencari manfaat. Baik kamu memberi faidah atau kamu menerima faidah. Setiap hari itu harus bertambah. Tujuannya apa? Agar lebih baik dalam hari-harinya kalian. Orang yang cerdas menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kemarin malesnya sehari 3-4 kali. Hari ini malesnya 2 kali. Tambah berkurang, bukan malah bertambah. Seperti halnya begini. Kalian mungkin bisa merasa, dengarkan semua. Ketika kalian awal masuk SMP, awal masuk sekolah, rasa penasarannya itu tinggi, semangatnya itu tinggi. Kenapa kok ketika sudah kelas 2 SMP, 3 SMP, kelas 1 SMP masih dulu, ya, masih belum berani melanggar perintah sekolah. Tapi ketika sudah kelas 2, kelas 3 apalagi bisa memanas, wani bolos, wani lawan, jawab gurune. Paham ya? Itu berarti menandakan itu makin baik atau makin buruk? Makin buruk. Makin cerdas atau makin bodoh? Makin bodoh. Rasulullah mengatakan orang yang cerdas itu adalah yang menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik lagi, makin sempurna. Dan ya, kalau misalnya sudah awalnya baik kok menjadi buruk, itu naudzubillah min dzalik. Beragama Islam kok sampai keluar agama Islam, naudzubillah min dzalik. Artinya tambah buruk. Makanya hati-hati. Setiap kalian harus sadar introspeksi. Paham orang? Introspeksi apa? Membenahi, memperbaiki diri. Paham ya? Kalian harus cek apa yang perlu saya perbaiki
kurangi hari ini dan apa yang perlu saya tambah hari ini, agar diri kita tergolong apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu orang yang cerdas, al-qais, orang yang cerdas kata Rasulullah. Waqul mustafidan ila yaumin siyadatan minal ilmi, dari ilmu, wasbah, dan renanglah fi buhuril fawaid, di dalam lautan faidah. Minal ilmi, dari ilmu, setiap hari itu harus bertambah. Apa yang bertambah? Minal ilmi, dari ilmu, wasbah, dan renanglah fi buhuril, di dalam lautan al-fawaidi, lautan faidah, dalam kurung lautan keilmuan. Amin. Jika kamu ingin mendapatkan mutiara yang mahal harganya, kamu harus bisa terjun ke dalam lautan yang luas sampai ke dasar tersebut sehingga menemukan mutiara tersebut. Amin. Mutiara menjadi mahal bukan karena bentuknya, tapi karena sulitnya mencari mutiara itu. Paham ya? Jadi mutiara itu sangat mahal. Jika kamu ingin mencari mendapatkan mutiara itu, kamu harus ada kesungguhan yang benar. Kamu ingin mendapatkan ilmu, jangan nanggung-nanggung. Ya, kamu pengen bisa renang tapi takut tenggelam, ya, nggak bisa renang. Kamu pengen bisa menjadi seorang pesilat tapi takut sakit, ya nggak usah latihan. Nah, kamu pengen jadi pemain voli tapi takut kena bola ketika cemes, ya nggak usah. Jadi begini, paham ya? Dengar ya? Kalian belajar itu jangan setengah-setengah. Kayak tadi bisa gambarin orang mau bisa berenang tapi takut tenggelam lah, takut kram lah. Paham ya? Harus siap menerima itu semua. Kayak orang pengen bisa naik motor, ya harus belajar. Jangan takut jatuh, jatuh itu wajar. Kan begitu ya. Yang penting jatuhnya jangan di jurang, kan gitu. Jatuh di jurang yang mati, patah tulang, semua komponennya rusak. Jadi jatuh wajar gitu ya. Itu ya, itu namanya sudah resiko. Ada manfaat ya, ada negatifnya, ada kekurangannya. Paham ya? Jadi seperti itu. Kamu ya, dulu ada temannya almarhum Hasan ya, menjadi seorang pesilat profesional. Ya, tapi ketika masa umur berapa tanding lumpuh, nah, ankle-nya itu kena. Ya itu udah resiko, udah siap. Paham ya? Pemain bola pun begitu. Dikira pemain bola enak, enggak. Pembalap ya harus siap. Boleh pembalap ya, ngebut di angka 100 km, kencang sekali nabrak, sekali jatuh ya muter-muter ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Ketika kalian ingin benar-benar menguasai sebuah keilmuan, maka kamu harus turun terjun. Ya, wis kadung teles ya, teleslah sekalian, kan begitu ya. Kalau orang misalkan ke pantai, oh udah basah, terus sekali basah. Paham ya? Keceran. Ini gambaran. Paham ya? Kalau kamu ingin benar menguasai tentang ilmu, jangan setengah-setengah, nyoba-nyoba. Saya teman-teman kalian, ya, TKA 1 tahun, 2 tahun berarti, ya. Atau TKA sampai kelas 4, tapi sinau masih mending mangka. Ya berarti orang wadinya belum kecil, nah ya, kecil. Ya, jadi hikmah
hikmahnya apa? Dari maksud sahih ini, kamu harus berani apapun resikonya. Paham ya? Kayak TKA sekarang lagi musim hujan, pakai jas hujan, pakai payung, nggak ada alasan lagi kecuali hujan badai, ada tornado-nya, itu nggak berangkat apa-apa. Hujannya hujan biasa. Dulu saya pernah cerita yang mungkin yang belum pernah dengar. Waktu Ustaz Masal yang BA, itu sampai dibuatin apa jas hujan dari plastik gede resep. Lama bukunya dibuatin resep double 2 bolak-balik atas bawah, dia nggak bocor. Berangkat kemudian BA Ustaz Nasir, yang berangkat cuma 2, 3 sendiri juga sudah pernah Ustaz Nasir. Kamu sendiri gitu. Kalau yang belajar terus hujan itu gede banget. Amin. Itu Hasan bukan memperhatikan kesehatan anak, tapi apa pendidikan masyarakat. Itu Hasan. Apalagi zaman sekarang, jangan manja. Amin. Jas hujan pakai, beriak, obati, mari masuk angin. Amin. Jadi namanya belajar ya jangan tangguh. Amin. Terkadang ada gunakan semua. Bukan hanya masa kecil Ustaz, masa sekarang juga kalian melihat Ustaz terkadang keadaannya seperti sehat, tapi ada kalanya keadaannya lagi sakit kepala, mumet, tapi terpaksa berangkat walaupun nggak stabil. Paham ya? Berkat Ustaz berangkat, besoknya sembuh. Kecuali kalau sudah berjalan baru nggak berangkat. Jalan kali jatuh naik motornya baru nggak berangkat. Bentuk ya. Ini untuk motivasi kalian. Guru kalian adalah panutan kalian. Semangatnya, kegigihannya. Kan ya? Itu harus ditiru. Jangan tiru anak-anak yang suka tawuran, yang sok gaya anak pangin. Sekali masuk angin bongkar. Telinganya dibolongi, dianting-anting. Buat apa? Itu hukumnya haram. Nah, kalian dengarkan bagi laki-laki ya. Kalau perempuan memang kodratnya. Dibolongi. Lebih jauh lagi mungkin. Kadang kalau di luar negeri ada yang merubah wajahnya jadi kayak kucing kan ada ya, makanya kayak kucing. Alhamdulillah. Nah, baca lagi. Tahu ya? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, yufaqihu fid din, maka Allah akan tuntun orang itu untuk mendalami keilmuan. Bagadzalika fi sa'iril akhlaq. Nawil judi wal bukul wal jubni wal jur'ah. Kita baca di atasnya. Fa inna faqihan, maka sesungguhnya orang ahli fikih wahidan satu. Maka sesungguhnya satu dari orang ahli fikih mutawarri'an yang mempunyai sifat wara, maka sesungguhnya satu orang dari ahli fikih yang mempunyai sifat wara asyaddu ala syaitan, itu lebih berat daripada syaitan ya. Artinya lebih berat dalam kurung musuh terbesar. Min alfi abidi, dari 1000 orang ahli ibadah tanpa dasar ilmu. Dari 1000 orang ahli ibadah tanpa dasar ilmu. Ini mendalam sekali ya kalau dijelaskan.
kalian harus tahu apa itu warok. Warok itu memang orang yang tidak suka akan dunia. Nah, apa yang dimaksud tidak suka akan dunia? Seperti zuhud sama saja, orang zuhud. Tidak suka akan dunia artinya tidak suka berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Nah, itu warok, dan warok itu sulit. Paham ya? Contoh, kalian di sini punya HP semua. HP-nya masing-masing berbeda. Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo, Poco, ya kan? Masih beda-beda. Lah setiap HP yang kalian punya itu, dengarkan ini. Selama belum rusak atau rusak masih bisa diperbaiki, jangan pengen nambah, jangan pengen ganti. Nah, jika kalian suka HP-nya ganti, itu menandakan satu, kamu nggak bersyukur. Dua, pengen berlebihan terhadap dunia. Itu berarti nggak punya moral. Nah, itu diantara sifat moral. Nggak suka berlebihan. Nah, seperti contoh guru kita bersama almarhum Ustaz Hasan. Jika kamu lihat motor kendaraan yang biru itu, Ustaz pernah nanya Ustaz Hasan. Ustaz Hasan itu sebagai kalau di MTS itu apa namanya, pakar kurikulum dan plus jadi dosen di Poltek, ya, dan memegang beberapa instansi dari sekolah. Artinya secara keuangan itu mampulah beli motor, ganti motor. Paham? Pernah saya tanya, kenapa motornya nggak diganti? Apa jawaban saya? Selama barang yang kita pakai, selama apapun barang itu tetap masih bisa kita pakai, ambil manfaatnya, jangan diganti. Itu saudara. Motor itu subhanallah. TV di rumah, TV tahu itu mahar yang Ustaz Hasan kepada Ustaz Zanur. Namanya TV iPad, TV-nya kecil ini. Dengarkan, ya, dengarkan sini, jangan coret-coret, bisa melihat. Ya. Pelajaran Ustaz ini jangan ngobrol serta nggak suka. Jangan ngobrol, mending keluar. Serta nggak suka. Itu sama saja syaitan. Bukan nggak suka. Ustaz mendidik kalian itu bukan hanya sekedar memberikan materi, tapi mendidik akhlak kalian, mendidik hati kalian. Ya? Jangan ngobrol. Ya? Selesai pelajaran kalian mau ngobrol silakan. Tapi di sini khusus, ya, kecuali kalau dulu yang mau bertanya, kalian tanya. Nah, ya, mentok. Jadi seperti itu. Dengarkan di sini. Contoh, ya, TV, ya, itu kecil, tahun 90-an itu, 90-an, kalau nggak salah, 90-an kecil.